Ia bukan sekedar pangeran. Ia bukan hanya pemberontak. Ia adalah simbol perlawanan, bayangan ketakutan kolonial, dan cermin kegelisahan Jawa abad ke-19. Namun pertanyaannya tetap menggantung hingga hari ini. Siapakah Pangeran Diponegoro sebenarnya? Dan mengapa kisahnya belum pernah benar-benar selesai? Naskah ini disusun berdasarkan sumber-sumber sejarah yang diakui secara akademik, dikombinasikan dengan penuturan naratif untuk kepentingan edukasi publik. Perbedaan tafsir sejarah, istilah, maupun sudut pandang yang muncul merupakan bagian dari dinamika kajian sejarah. Konten ini tidak bermaksud menyinggung pihak manapun dan disajikan secara netral, informatif, serta bertanggung jawab. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Selamat menyimak. Pada awal abad ke-19, tanah Jawa berada dalam pusaran perubahan besar yang nyaris tak tersadari rakyat kebanyakan. Kekuasaan tradisional keraton mulai tergerus, bukan oleh perang terbuka semata, melainkan oleh administrasi kolonial yang perlahan namun pasti mengikat kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat. Di tengah situasi itulah, lahir seorang anak bangsawan bernama Bendara Raden Mas Mustahar, yang kelak dikenal dunia sebagai Pangeran Diponegoro. Ia lahir pada 11 November 1785, bukan di dalam gemerlap istana, melainkan di lingkungan yang dekat dengan kehidupan rakyat biasa. Pilihan hidup Diponegoro sejak awal sudah berbeda dari bangsawan keraton pada umumnya. Ia menolak kemewahan istana, lebih memilih tinggal di Tegalrejo, mendalami agama, laku prihatin, dan kehidupan spiritual Jawa Islam yang kental dengan nilai asketisme. Lingkungan tempat Diponegoro tumbuh membentuk wataknya secara mendalam. Ia menyaksikan langsung ketimpangan antara elit istana yang berkompromi dengan kolonial dan penderitaan rakyat yang semakin berat akibat pajak, kerja paksa, serta perampasan tanah. Hubungan Diponegoro dengan Keraton Yogyakarta tidak pernah sepenuhnya harmonis. Meski ia memiliki garis keturunan kuat sebagai putra Sultan Hamengkubuwono III, status ibunya yang bukan permaisuri membuat posisinya terpinggirkan dalam struktur kekuasaan resmi. Keterpinggiran itu justru menjadi ruang kontemplasi. Diponegoro membaca tanda-tanda zaman melalui naskah kuno, ramalan Jayabaya, serta tafsir keagamaan yang memperkuat keyakinannya bahwa Jawa sedang memasuki masa kerusakan moral dan politik. Bagi Diponegoro, penjajahan Belanda bukan sekadar dominasi asing, melainkan tanda rusaknya tatanan kosmis. Tanah, adat, dan agama diperlakukan sebagai komoditas, bukan amanah leluhur yang harus dijaga. Sementara itu, pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai memperketat kontrol administratif. Jalan-jalan dibangun bukan untuk kesejahteraan rakyat, melainkan untuk efisiensi militer dan ekonomi kolonial. Puncak konflik personal Diponegoro dengan kolonial terjadi ketika tanah leluhurnya di Tegalrejo dilintasi proyek jalan tanpa izin dan tanpa penghormatan terhadap makam keluarga. Bagi Diponegoro, ini adalah penghinaan yang tak termaafkan. Peristiwa tersebut bukan pemicu tunggal, melainkan simbol dari akumulasi panjang ketidakadilan. Dalam kosmologi Jawa, pelanggaran terhadap tanah leluhur berarti merusak keseimbangan antara manusia, alam, dan yang ilahi. Diponegoro tidak serta-merta mengangkat senjata. Ia menarik diri, bertapa, dan memperkuat jaringan spiritual serta sosialnya. Para santri, ulama, petani, hingga bangsawan kecewa mulai melihatnya sebagai pemimpin moral. Pada titik ini, Diponegoro mulai dipandang bukan hanya sebagai pangeran, tetapi sebagai figur mesianik. Sebagian pengikutnya percaya ia adalah Ratu Adil, sosok yang diramalkan akan memulihkan keadilan di tanah Jawa. Keyakinan tersebut memberi energi besar bagi perlawanan, namun sekaligus menjadi pedang bermata dua. Harapan spiritual yang tinggi membuat perjuangan ini melampaui batas politik biasa. Tahun 1825 menjadi titik balik sejarah. Perlawanan terbuka meletus dan Perang Jawa dimulai. Ini bukan perang singkat, melainkan konflik besar yang mengguncang fondasi kolonial Belanda selama 5 tahun. Diponegoro menerapkan strategi perang gerilya yang efektif. Ia memahami medan,
memanfaatkan dukungan rakyat, dan menyerang titik-titik lemah kolonial secara sporadis namun konsisten. Belanda awalnya meremehkan perlawanan ini. Namun dalam waktu singkat, ribuan serdadu gugur, logistik terganggu, dan kas kolonial terkuras hebat. Perang Jawa bukan sekedar konflik militer, melainkan perang psikologis dan simbolik. Diponegoro menjadi mitos hidup yang menakutkan bagi kolonial dan menginspirasi bagi rakyat. Namun setiap perang panjang memiliki harga. Desa-desa terbakar, rakyat sipil menjadi korban, dan ketegangan internal mulai muncul di tubuh perlawanan. Belanda kemudian mengubah strategi. Sistem benteng stelsel diterapkan untuk memutus pergerakan dan dukungan logistik Diponegoro secara perlahan namun sistematis. Strategi ini efektif. Ruang gerak Diponegoro semakin sempit, jaringan mulai terpecah, dan kelelahan perang mulai terasa di semua pihak. Walaupun situasi semakin terdesak dan kekuatan musuh terus menekan, Diponegoro tetap teguh menolak segala bentuk kompromi. Baginya, perjuangan ini tidak diukur dari kemenangan militer semata. Ia memandang perang sebagai sikap moral, sebuah pembelaan terhadap martabat, keyakinan, dan kebenaran yang tidak boleh ditawar, meski risikonya adalah kehancuran diri sendiri. Dalam fase ini, perjuangan Diponegoro semakin berlapis dengan dimensi spiritual yang kuat. Ia memandang penderitaan sebagai bagian dari ujian iman, bukan sebagai kutukan. Kekalahan pun bukan akhir segalanya, melainkan kemungkinan yang harus diterima dengan tawakal sebagai bentuk kepasrahan total kepada kehendak Tuhan. Menyadari bahwa kemenangan tidak mudah diraih di medan perang, pihak Belanda mengubah pendekatan mereka. Jalan diplomasi pun dipilih, bukan sebagai tanda itikat baik, melainkan sebagai strategi licik. Perundingan di Magelang pada tahun 1830 ditawarkan, seolah menjadi pintu keluar damai dari konflik panjang. Diponegoro datang ke perundingan dengan hati terbuka dan niat tulus untuk mengakhiri pertumpahan darah. Namun, sejarah mencatat peristiwa itu sebagai pengkhianatan besar. Ia ditangkap tanpa perlawanan, dilucuti kehormatannya, dan diasingkan. Dengan itu, perjuangan bersenjata yang telah mengguncang Jawa pun resmi berakhir. Penangkapan Diponegoro bukanlah penutup kisah, melainkan awal dari penderitaan yang lebih sunyi. Dalam pengasingan, ia hidup jauh dari tanah kelahirannya, terpisah dari keluarga, pengikut, dan dunia yang pernah ia bela. Kesunyian menjadi medan baru perjuangannya, tanpa senjata, tanpa sorak, hanya keyakinan yang tersisa. Namun, kolonial Belanda keliru besar jika mengira dengan mengasingkan tubuh Diponegoro, mereka juga mengasingkan gagasannya. Semangat perlawanan itu justru mengendap dalam ingatan kolektif rakyat. Ia diwariskan dari cerita ke cerita, dari generasi ke generasi, dan kelak muncul kembali dalam bentuk perlawanan yang berbeda. Perang Jawa meninggalkan luka yang amat dalam. Ratusan ribu nyawa melayang, desa-desa hancur, dan kehidupan ekonomi runtuh. Struktur sosial masyarakat Jawa berubah secara permanen, meninggalkan trauma panjang yang dampaknya terasa jauh melampaui masa perang itu sendiri. Bagi Belanda, Perang Jawa menjadi pelajaran mahal tentang harga kolonialisme. Bagi rakyat Jawa, perang ini adalah tragedi besar sekaligus sumber pembentukan identitas bersama. Dari penderitaan itu, tumbuh kesadaran bahwa perlawanan, betapapun pahitnya, adalah bagian dari harga diri sebuah bangsa. Diponegoro wafat dalam pengasingan pada tahun 1855, jauh dari tanah Jawa yang begitu ia cintai. Ia tidak kembali sebagai pahlawan perang yang menang di medan tempur. Namun sejarah mengukuhkannya sebagai pemenang makna, sosok yang kalah secara fisik tetapi menang dalam ingatan dan nurani bangsa. Hingga hari ini, sosok Diponegoro terus ditafsirkan ulang. Ia dilihat sebagai pahlawan nasional, pemimpin spiritual. Setiap tafsir mencerminkan cara zaman membaca ulang sejarahnya. Namun satu hal tetap tak terbantahkan. Diponegoro adalah cermin zamannya. Melalui dirinya, kita dapat membaca luka sejarah, konflik kekuasaan, dan keberanian manusia biasa yang memilih melawan ketidakadilan meski tahu risikonya begitu besar. Episode ini hanyalah permulaan dari kisah yang jauh lebih luas.
Asal-usul Diponegoro membuka pintu untuk memahami akar konflik, benturan nilai, dan sebab-sebab mendalam yang melahirkan Perang Jawa serta dampak besarnya bagi Nusantara. Pada episode berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam strategi perang yang digunakan, intrik politik di balik layar, serta konflik internal yang sering disembunyikan dari narasi besar sejarah resmi. Pada episode berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam strategi perang yang digunakan, intrik politik di balik layar, serta konflik internal yang sering disembunyikan dari narasi besar sejarah resmi. Sejarah tidak pernah sesederhana hitam dan putih. Begitu pula Diponegoro. Ia bukan tokoh satu dimensi, melainkan manusia dengan keyakinan yang kuat, keraguan yang sunyi, dan pilihan-pilihan berat yang harus diambil di tengah tekanan zaman. Dengan memahami kisah Diponegoro secara utuh, kita tidak hanya mengenang masa lalu, kita belajar tentang harga sebuah perlawanan, tentang pengorbanan, dan tentang konsekuensi dari memilih jalan yang diyakini benar. Narasi ini disusun bukan untuk menghakimi siapapun, melainkan untuk mengajak penonton berpikir dan merenung. Bukan sekadar menghafal peristiwa, tetapi memahami makna sejarah agar ia tetap hidup dan relevan hingga hari ini. Sejarah bukanlah sebuah prasasti mati yang terpaku pada angka dan tahun. Karena sejarah yang hidup adalah sejarah yang terus ditanyakan ulang. Ia adalah dialektika yang bernapas, menuntut kita untuk tidak sekadar menghafal, melainkan menggali kembali makna di balik setiap peristiwa. Hingga hari ini, gema derap langkah kudanya masih terasa, dan pertanyaan tentang Diponegoro belum pernah benar-benar selesai. Setiap zaman membawa lensa baru untuk melihat sosoknya, membuat sosok di balik jubah putih itu tetap relevan di kemah arus waktu yang berubah. Muncul sebuah pertanyaan mendasar yang terus membayangi diskursus sejarah kita. Apakah ia seorang pemberontak yang mengacaukan stabilitas, atau justru penjaga martabat yang terakhir di tengah runtuhnya kedaulatan moral bangsa? Bagi kolonial, ia adalah duri yang menguras kas negara. Bagi rakyat, ia adalah ratu adil yang membawa harapan. Kebenaran sejarah seringkali memiliki banyak wajah, bergantung pada dari sudut mana kita memandang padang ilalang perjuangannya. Namun, pencariannya layak kita lanjutkan. Sebab dalam mencari jawaban itu, kita sebenarnya sedang mencari jati diri kita sendiri sebagai sebuah bangsa. Inilah awal perjalanan panjang memahami Pangeran Diponegoro. Kita diajak untuk menanggalkan selubung mitos dan melihatnya bukan sebagai legenda semata, tetapi sebagai manusia dengan segala kegelisahannya, dan sebagai simbol zaman yang menolak untuk menyerah pada ketidakadilan. Melalui dia, kita belajar bahwa meski tubuh bisa ditawan dan diasingkan, gagasan tentang kemerdekaan akan selalu menemukan jalannya untuk tetap hidup. Jika Anda menghargai narasi sejarah yang disusun dengan kedalaman dan ketelitian, silahkan dukung kanal ini dengan berlangganan. Dukungan Anda membantu kami terus menghadirkan kisah-kisah penting yang layak diingat. Jika Anda merasa kisah ini menyentuh hati dan bermanfaat, silahkan klik tombol like, tinggalkan komentar yang positif, dan share video ini kepada teman-teman Anda. Terima kasih telah menonton kanal Kisah Lintas Dimensi Islam. Sampai jumpa di kisah luar biasa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.